Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita di dunia ini tentu saja kita tidak hanya mendapatkan kesenangan, kita juga sering malah mendapatkan kesulitan. Maka dalam kesempatan pertemuan kita pada hari ini, kita akan menyampaikan satu tema, yaitu bertahan di tengah ujian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ada banyak pahlawan-pahlawan yang sudah teruji dalam ketahanan mental mereka ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka. Salah satu contoh yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini adalah seorang Nabi Allah terbesar yang termasuk ke dalam Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau digelar dengan Kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan tugas istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu membebaskan Bani Israel, bangsa beliau, dari perbudakan di Mesir. Bila kita lihat sejarah perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam, maka kita akan dapatkan bagaimana beliau dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan-kesulitan. Setelah sebelumnya selama 40 tahun beliau mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup beliau. Para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, bahwa awal dari kehidupan Nabi Musa alaihissalam, beliau dibesarkan dalam hidup yang gembira, senang, bahagia, karena beliau dididik di istana Fir'aun. Tapi karena beliau bukan dari bangsa Mesir, beliau kemudian satu waktu ketika melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa beliau, yaitu bangsa Bani Israel, saat itu beliau tersadarkan untuk membela bangsa beliau. Tapi karena beliau tidak terdidik dengan kesulitan, maka beliau saat itu mengambil jalan pintas, yaitu memukul bangsa Mesir dengan tanpa batas, tanpa ada pertimbangan. Dengan sekali pukul, bangsa Mesir itu meninggal dunia. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Qasas, Allah berfirman, wa kazahu Musa faqadha alaihi. Musa meninju bangsa Mesir tersebut, maka orang yang ditinjunya meninggal dunia. Jadi luar biasa sekali. Beliau tidak bisa menimbang seberapa kuat harusnya pukulan untuk dilakukan untuk Bani Qibti ini atau bangsa Mesir ini, karena beliau tidak dibesarkan dalam kesulitan, beliau dibesarkan dalam kemudahan, beliau dibesarkan dalam istana Fir'aun yang hari-harinya beliau dengar ucapan-ucapan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dan di dalam surah Asy-Syu'ara Allah gambarkan juga bagaimana Fir'aun kemudian menyihir bangsa Mesir untuk tunduk patuh kepadanya. Wasaharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim. Bahwa Fir'aun itu menyihir, Fir'aun dan para pemimpin-pemimpin Mesir saat itu menyihir bangsa Mesir dan Bani Israel untuk tunduk patuh kepada dirinya, kemudian menakut-nakuti mereka, dan mereka membawa sihir yang besar. Nah, tidak ada seorang pun dari bangsa Mesir dan Bani Israel sendiri yang berani melawan Fir'aun. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Nabi Musa alaihissalam, yang akhirnya beliau berhasil membawa Bani Israel untuk keluar dari perbudakan Fir'aun. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sebelum Allah mengutus Musa alaihissalam untuk memimpin bangsanya keluar dari perbudakan Mesir, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu telah mempersiapkan Musa alaihissalam untuk tugas besar, yaitu beliau harus keluar dari istana. Itulah peristiwa yang kita sebutkan pada awal tadi, bahwa beliau karena memukul, meninju
seorang bangsa Mesir sampai terbunuh, maka beliau kemudian harus keluar dari Mesir dan beliau kemudian menuju satu kota yang lain, satu wilayah yang lain disebut dengan Madian. Di Madian ini Allah Subhanahu wa taala membina Nabi Musa alaihissalam, mendidik Nabi Musa alaihissalam untuk tidak berharap validasi dari manusia, tapi validasi yang harusnya diharapkan oleh Allah, oleh Nabi Musa alaihissalam adalah validasi dari penciptanya langsung, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan episode kedua Nabi Musa alaihissalam, beliau tidak lagi mendapatkan validasi dari manusia. Beliau hanya tinggal dengan kambing, kemudian beliau tinggal dengan mertua beliau Nabi Syuaib alaihissalam dan istri beliau Safura, dan juga selain itu beliau beternak kambing selama 10 tahun. Nah, kehidupan hari-hari beliau adalah kehidupan bersama dengan kambing-kambing ini, tidak lagi bersama manusia. Jadi beliau yang ketika di Mesir dulu dipanggil sebagai pangeran Mesir karena beliau adalah anak angkatnya Fir'aun. Ketika di Madian, beliau bukan siapa-siapa. Beliau malah down mental beliau karena beliau tidak lagi dipuji sebagaimana ketika di Mesir. Tapi ternyata ketika di Madian ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan titel baru kepada Musa alaihissalam. Tidak lagi menjadi pangeran Mesir. Beliau adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja lebih mulia daripada sebutan pangeran Mesir. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan satu waktu beliau menggembalakan kambing. Beliau tiba di sebuah tempat yang di tempat tersebut beliau melihat ada rumput ilalang yang sedang terbakar. Dan Nabi Musa alaihissalam menuju ke sana. Tiba-tiba beliau mendengarkan suara. Dan cerita ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antara dalam surat Thaha. Allah menjelaskan. Allah berfirman, "Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." Wahai Musa, aku memilihmu saat ini, maka dengarkanlah wahyu yang akan kuberikan kepadamu. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku dan wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Para pemirsa Kompas TV yang Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat berikutnya Allah turunkan ke Nabi Musa alaihissalam. Dan pada saat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu di tangan kanan wahai Musa? Kita akan sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Kompas TV yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama tadi kita sudah sampaikan bahwa dalam perjalanan Musa alaihissalam di sebuah lembah, beliau melihat ada rumput-rumputan yang terbakar, dan ketika beliau mendekati rumput-rumputan tersebut, kemudian terdengarlah satu suara, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau. Disebutkan dalam surat Thaha misalnya penjelasan itu. Allah berfirman, "Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." Wahai Musa alaihissalam, aku memilihmu, maka dengarkanlah wahyu akan kusampaikan kepadamu. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka beribadahlah kepadaku, sembahlah aku, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Para pemirsa Kompas TV Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat berikutnya Allah jelaskan. Dan di antara ayat-ayat yang Allah jelaskan itu, Allah bertanya kepada Musa alaihissalam, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Musa alaihissalam mengatakan, "Qala hiya 'asaya atawakku 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra." Ya Allah, yang ada di tangan kananku ini tongkat. Aku pakai tongkat ini adalah pada saat aku menggembala kambing dan untuk keperluan yang lain. Maka Allah kemudian memerintahkan Musa alaihissalam
untuk melemparkan tongkatnya. Alqiha ya Musa. Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang besar. Nabi Musa alaihissalam kemudian lari dan Allah mengatakan, jangan takut wahai Musa. Pegang kembali tongkat itu. Tongkat itu akan tongkat yang sudah jadi ular itu akan kembali menjadi tongkat kembali. Dan ketika Musa alaihissalam mengambil tongkatnya dan benar-benar tongkat itu berubah, yang awalnya adalah menjadi ular menjadi tongkat kembali. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah kemudian memerintahkan beliau untuk menghadap Firaun, pergi ke Mesir kembali untuk mendakwahi Firaun dan melepaskan Bani Israel dari perbudakan Firaun. Pada saat itulah beliau berdoa kepada Allah, dan doa inilah yang hari-hari yang kita baca. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, dan hilangkanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi usyrid bihi azri. Nabi Musa alaihissalam juga berdoa pada Allah agar Allah mengutus juga saudara beliau, abang beliau, Nabi Harun, untuk bersama-sama beliau menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Dan kemudian Allah mengabulkan permohonan Musa alaihissalam ini. Para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, ketika berada di istana Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam tidak memukul Fir'aun dengan tongkatnya, karena Allah tidak pernah memerintahkannya. Allah memerintahkan Musa alaihissalam untuk menghadapi Fir'aun dengan lembut. Allah berfirman, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Dalam redaksi ayat lain dibahasakan dengan idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, sampaikanlah dakwahmu kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, inilah pengajaran yang Allah sampaikan kepada dua nabi Allah besar ini, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, bahwa dalam menyampaikan dakwah, sampaikan dengan cara yang lembut. Meskipun Fir'aun adalah orang yang mengaku sebagai Tuhan, pengakuan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah merintahkan nabinya Musa dan Harun untuk berkata lembut kepadanya. Nah, kalau kepada Fir'aun saja kita berkata lembut, bagaimana kemudian harusnya perkataan kita kepada penguasa-penguasa kita, kepada pemimpin-kepemimpinan kita? Bukankah harusnya lebih lembut dari itu semua? Para pemirsa Kompas TV yang Allah Subhanahu wa taala, lalu Musa alaihissalam kemudian mengajak masyarakatnya untuk keluar dari Mesir. An arsil ma'ana Bani Israel. Dan Musa alaihissalam kemudian meminta para Fir'aun untuk melepaskan Bani Israel bersamanya agar bisa keluar dari Mesir menuju ke negeri yang Allah gambarkan, ardin thayyibatin, negeri yang thayyibah, ya, negeri yang baik, kemudian negeri ini juga negeri yang sejahtera. Para pemirsa Kompas TV yang Allah Subhanahu wa taala, ternyata Fir'aun tidak bersedia untuk melepaskan. Maka terjadilah kejadian kejar mengejar yang sudah kita kenal dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam itu, sampai tibalah di sebuah lautan. Dan pada saat Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya yang jumlahnya diperkirakan 2 juta orang saat itu bersama Musa alaihissalam yang berjalan di waktu malam, dan pada saat itu sudah pagi hari dan disusul ternyata oleh pengikut-pengikut Fir'aun. Pada saat itu pengikut Nabi Musa alaihissalam berkata, inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti bisa disusul, kita pasti bisa ditangkap. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Allah menjelaskan dalam sebuah firman-Nya, maka ketika pasukan Fir'aun itu berhadapan langsung dengan pengikut Nabi Musa alaihissalam, maka pengikut Nabi Musa alaihissalam mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti bisa disusul, kita pasti bisa dikepung dan ditangkap. Apa kata Musa alaihissalam? Inna ma'aya rabbi sayahdin. Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersamaku dan Dia akan berikan petunjuk kepadaku. Maka terjadilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam untuk memukul tongkatnya ke lautan, dan pada saat itu lautan itu menjadi tanah yang kering sehingga Bani Israel bisa melewati tanah tersebut. Para pemirsa Kompas TV Allah Subhanahu wa taala, jadi penyelamatan Bani Israel dari Mesir menuju Kanaan itu melewati kesulitan yang luar biasa, sampai pada saat Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada 12 tokoh-tokoh
dari 12 suku Israel atau Bani Israel, pemimpin-pemimpin mereka untuk mendatangi negeri yang Allah janjikan tersebut, yaitu Kanaan. Maka mereka memberikan kabar bahwa memang negeri yang engkau utus kami ke sana, negeri yang luar biasa indahnya dan dipenuhi dengan buah-buahan dan jenis-jenis kesenangan yang lain. Tapi sesungguhnya di negeri tersebut juga ada orang-orang besar, raksasa-raksasa yang memakan orang-orang, kata mereka. Dan ini Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 21 ketika Allah perintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada Bani Israil, ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasi'in. Wahai kaumku Bani Israil, masuklah ke negeri yang suci yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Janganlah kalian berbalik ke belakang, nanti kalian rugi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana selanjutnya kita akan sampaikan setelah pesan berikut ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama tadi kita sudah sampaikan bahwa dalam perjalanan Musa alaihissalam di sebuah lembah, beliau melihat ada rumput-rumputan yang terbakar, dan ketika beliau mendekati rumput-rumputan tersebut, kemudian terdengarlah satu suara, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau. Disebutkan dalam surat Toha misalnya penjelasan itu. Allah berfirman, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa alaihissalam, aku memilihmu, maka dengarkanlah wahyu akan kusampaikan kepadamu. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku inilah adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka beribadahlah kepadaku, sembahlah aku, dan dirikanlah salat untuk mengingat. Para pemirsa Kompas TV Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat berikutnya Allah jelaskan. Dan di antara ayat-ayat yang Allah jelaskan itu, Allah bertanya kepada Musa alaihissalam, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Musa alaihissalam mengatakan, qala hiya 'asaya atawakku 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Ya Allah, yang ada di tangan kananku ini tongkat. Aku pakai tongkat ini adalah pada saat aku menggembala kambing dan untuk keperluan yang lain. Maka Allah kemudian memerintahkan Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya. Alqiha ya Musa. Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang besar. Nabi Musa alaihissalam kemudian lari, dan Allah mengatakan, jangan takut wahai Musa. Pegang kembali tongkat itu. Tongkat itu akan tongkat yang sudah jadi ular itu akan kembali menjadi tongkat kembali. Dan ketika Musa alaihissalam mengambil tongkatnya, dan benar-benar tongkat itu berubah, yang awalnya adalah menjadi ular menjadi tongkat kembali. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah kemudian memerintahkan beliau untuk menghadap Fir'aun, pergi ke Mesir kembali untuk mendakwahi Fir'aun dan melepaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, pada saat itulah beliau berdoa kepada Allah, dan doa inilah yang hari-hari yang kita baca. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, dan hilangkanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi usyrid bihi azri. Nabi Musa alaihissalam juga berdoa pada Allah agar Allah mengutus juga saudara beliau, abang beliau, Nabi Harun, untuk bersama-sama beliau menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Dan kemudian Allah kemudian mengabulkan permohonan Musa alaihissalam ini. Para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, ketika berada di istana Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam tidak memukul Fir'aun dengan tongkatnya, karena Allah tidak pernah memerintahkannya. Allah memerintahkan Musa alaihissalam untuk menghadapi Fir'aun dengan lembut. Allah berfirman, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Dalam redaksi ayat lain dibahasakan dengan idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina
wahai Musa, wahai Harun, sampaikanlah dakwahmu kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, inilah pengajaran yang Allah sampaikan kepada dua Nabi Allah besar ini, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, bahawa dalam menyampaikan dakwah, sampaikan dengan cara yang lembut. Meskipun Fir'aun adalah orang yang mengaku sebagai Tuhan, pengakuan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah merintahkan nabinya Musa dan Harun untuk berkata lembut kepadanya. Nah, kalau kepada Fir'aun saja kita berkata lembut, bagaimana kemudian harusnya perkataan kita kepada penguasa-penguasa kita, kepada pemimpin-pemimpin kita? Bukankah harusnya lebih lembut dari itu semua? Para pemirsa Kompas TV yang Allah Subhanahu wa taala, lalu Musa alaihissalam kemudian mengajak masyarakatnya untuk keluar dari Mesir. An arsil ma'ana Bani Israel. Dan Musa alaihissalam kemudian meminta kepada Fir'aun untuk melepaskan Bani Israel bersamanya agar bisa keluar dari Mesir menuju ke negeri yang Allah gambarkan, ardin thayyibatin, negeri yang thayyibah, ya, negeri yang baik, kemudian negeri ini juga negeri yang sejahtera. Para pemirsa Kompas TV yang Allah Subhanahu wa taala, ternyata Fir'aun tidak bersedia untuk melepaskan. Maka terjadilah kejadian kejar mengejar yang sudah kita kenal dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam itu, sampai tibalah di sebuah lautan. Dan pada saat Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya yang jumlahnya diperkirakan 2 juta orang saat itu bersama Musa alaihissalam yang berjalan di waktu malam, dan pada saat itu sudah pagi hari dan disusul ternyata oleh pengikut-pengikut Fir'aun. Pada saat itu pengikut Nabi Musa alaihissalam berkata, inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti bisa disusul, kita pasti bisa ditangkap. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Allah menjelaskan dalam sebuah firman-Nya, maka ketika pasukan Fir'aun itu berhadapan langsung dengan pengikut Nabi Musa alaihissalam, maka pengikut Nabi Musa alaihissalam mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti bisa disusul, kita pasti bisa dikepung dan ditangkap. Apa kata Musa alaihissalam? Inna ma'ayya rabbi sayahdin. Kalla inna ma'ayya rabbi sayahdin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersamaku dan Dia akan berikan petunjuk kepadaku. Maka terjadilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam untuk memukul tongkatnya ke lautan, dan pada saat itu lautan itu menjadi tanah yang kering sehingga Bani Israel bisa melewati tanah tersebut. Para pemirsa Kompas TV Allah Subhanahu wa taala, jadi penyelamatan Bani Israel dari Mesir menuju Kanaan itu melewati kesulitan yang luar biasa, sampai pada saat Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada 12 tokoh-tokoh dari 12 suku Israel atau Bani Israel, pemimpin-pemimpin mereka, untuk mendatangi negeri yang Allah janjikan tersebut, yaitu Kanaan. Maka mereka memberikan kabar bahawa memang negeri yang engkau utus kami ke sana, negeri yang luar biasa indahnya dan dipenuhi dengan buah-buahan dan jenis-jenis kesenangan yang lain. Tapi sesungguhnya di negeri tersebut juga ada orang-orang besar, raksasa-raksasa yang memakan orang-orang, kata mereka. Dan ini Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 21 ketika Allah perintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada Bani Israil, ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasi'in. Wahai kaumku Bani Israil, masuklah ke negeri yang suci yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Janganlah kalian berbalik ke belakang, nanti kalian rugi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana selanjutnya kita akan sampaikan setelah pesan berikut ini.